Selamat siang untuk teman-teman keperawatan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku dosen pengampu dari farmakodinamik obat-obat emergensi akan memberikan prinsip dasar atau konsep dari farmakodinamik. Nah, setelah kita mempelajari tentang penggolongan obat emergensi, kemudian kita mempelajari tentang aspek farmakokinetik. Nah, kita akan mempelajari aspek farmakodinamik karena antara farmakokinetik dan farmakodinamik itu saling berkaitan. Nah, penggolongan obat dari aspek farmakodinamik itu didasarkan pada cara pemberian dari obat tersebut, apakah dia diberikan berdasarkan intravena ataukah diberikan secara oral atau rektal. Nah, ini yang menentukan farmakodinamik suatu obat-obatan. Nah, prinsip dari farmakodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang respon tubuh terhadap obat. Jadi bagaimana respon tubuh itu bekerja ketika ada obat masuk. Nah, ini kan kaitannya pada efek obat di dalam tubuh. Nah, bagaimana obat itu berefek? Nah, itu kita pelajari di konsep farmakodinamik. Capaian pembelajaran pada materi farmakodinamik ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep farmakodinamik pada obat-obatan emergensi. Jadi ini saya khususkan pada obat-obat emergensi. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa diaplikasikan pada obat-obat selain emergensi. Capaian pembelajaran pada materi farmakodinamik ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep farmakodinamik pada obat-obatan emergensi. Jadi ini saya khususkan pada obat-obat emergensi. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa diaplikasikan pada obat-obat selain emergensi. Baik, kita mulai dari konsep farmakodinamik terlebih dahulu. Setelah kita mengenal konsep dari farmakokinetik, bagaimana profil farmakokinetik suatu obat, sekarang kita akan belajar tentang konsep farmakodinamik. Secara teori, farmakodinamik itu merupakan suatu cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari tentang efek biokimiawi, fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Nah, secara garis besar, farmakodinamik itu mempelajari tentang efek obat terhadap fisiologi dan biokimia dari organisme hidup. Jadi, lebih mempelajari ke bagaimana obat itu berefek. Nah, adapun tujuan kita mempelajari farmakodinamik itu adalah untuk bisa meneliti bagaimana efek utama suatu obat tersebut. Kemudian bisa mengetahui interaksi obat dengan sel yang ada di dalam tubuh. Selain itu, kita juga harus bisa mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi di dalam tubuh tersebut. Nah, ini kesemuanya ini kita bisa pelajari pada ilmu farmakodinamika. Di dalam ilmu farmakodinamik ada beberapa istilah yang akan kita pelajari, yaitu mula kerja, puncak, dan lama kerja obat. Kemudian kita juga akan belajar tentang efek terapeutik, efek samping, kemudian reaksi yang merugikan, dan efek toksik. Nah, kesemuanya ini tidak akan terlepas dari mekanisme kerja obat, kemudian terlibatnya reseptor dalam menimbulkan efek, dan interaksi antara obat dan reseptor. Nah, kesemua istilah ini akan kita jumpai ketika kita mempelajari beberapa hal tersebut. Nah, sebelum kita belajar tentang beberapa aspek farmakodinamik, kita harus bisa tahu pengertian daripada mula kerja, puncak kerja, dan lama kerja obat. Dan juga pengertian dari efek terapeutik, efek samping, kemudian reaksi yang merugikan, dan lain-lain. Nah, ini adalah konsep dasar yang perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mula kerja obat, puncak kerja obat, dan lama kerja obat. Baik, untuk kita bisa membedakan apa itu mula kerja obat, kemudian puncak kerja obat, dan lama kerja obat,
kita lihat dari kurva sebagai berikut yang ada di slide ini ya. Nah, ini adalah kurva profil obat jika obat tersebut masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini kurva ini menghubungkan antara konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat. Mulai dari dia masuk ke dalam tubuh sampai dia terekskresikan di dalam tubuh. Nah, di sini ada beberapa simbol, ada beberapa lambang seperti T0, T1, T2, T3. Ini adalah timing, waktu. Ya, waktu ke-0, waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga suatu obat itu ada di dalam tubuh. Sedangkan MEC ini adalah konsentrasi efektif minimum. Jadi konsentrasi efektif agar obat itu bisa menimbulkan efek ya secara minimum. Itu adalah MEC. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan mula kerja obat, puncak kerja obat, dan lama kerja obat, itu di sini tertulis bahwa mula kerja obat itu adalah T0 dikurangi dengan T1 ya. Jadi waktu ke-0 dikurangi waktu yang pertama. Nah, dari rumus ini teman-teman bisa menarik suatu kesimpulan bahwa mula kerja obat itu dimulai pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum. Nah, sampai dia masuk ke MEC. Nah, ini dinamakan mula kerja obat. Nah, di sini kan kurvanya kan dia perlahan-lahan naik ya sampai ke MEC. Nah, ini merupakan mula kerja obat. Sedangkan untuk puncak kerja obat, nah kalau kita lihat di sini rumusnya adalah T0 dikurangi T2. Ya, jadi bisa kita artikan bahwa puncak kerja obat itu terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi di dalam plasma darah atau konsentrasi tertinggi ya di dalam suatu plasma darah. Nah, di sini ya, ini merupakan puncak kerja obat. Nah, dia sampai di puncak konsentrasi tertinggi. Nah, itu keywordsnya. Kemudian yang dinamakan lama kerja obat ya, di sini dirumuskan merupakan T1 dikurangi T3. T3 ini adalah tahap di mana konsentrasi sudah menurun ya, T3 ini. Nah, artinya apa? Artinya adalah lama kerja obat itu merupakan lamanya obat mempunyai efek farmakologis. Nah, dari sini teman-teman bisa membedakan apa itu mula kerja obat, puncak kerja obat, dan lama kerja obat. Dan sekedar teman-teman ketahui bahwa lama kerja obat ini tergantung dari waktu paruh obat. Nah, waktu paruh obat tadi yang sudah saya jelaskan di slide farmakokinetika ya. Jadi waktu paruh itu merupakan pedoman yang penting untuk kita bisa menentukan interval dosis obat ya. Dari waktu paruh ini kita bisa tahu lama kerja obat itu sampai seberapa. Nah, begitu ya. Jadi ada kaitannya antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Kemudian pada kerja obat itu ada 4 kategori ya. Ada obat yang kerjanya merangsang atau menekan, ada juga yang bekerja secara substitusi atau penggantian ya. Kemudian ada juga kerja obat yang mencegah atau bersifat membunuh organisme, dan kerja obat yang bersifat iritasi. Nah, kerja obat yang merangsang itu akan meningkatkan kecepatan aktivitas sel. Ya, jadi dia akan meningkatkan kecepatan aktivitas sel karena dia merangsang ya, atau meningkatkan sekresi dari kelenjar. Nah, obat-obat yang menekan ini justru sebaliknya, dia akan menurunkan aktivitas sel dan mengurangi fungsi dari organ tertentu. Ya, kemudian kerja obat yang bersifat mengganti ini contohnya adalah insulin. Nah, insulin ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menggantikan senyawa tubuh yang esensial. Dalam hal ini adalah insulin di dalam tubuh ini diganti dengan obat-obat seperti insulin, seperti itu. Itu kerja obat yang bersifat mengganti.
Kemudian untuk obat-obat yang sifat kerjanya adalah mencegah atau membunuh organisme, itu lebih menghambat pada pertumbuhan sel bakteri, ya, misalnya seperti penisilin, ya. Ini dia memiliki efek bakterisidnya, jadi dia menghambat dinding sel bakteri. Kemudian obat-obat juga dapat bekerja melalui mekanisme iritasi seperti laksatif. Nah, laksatif ini dapat mengiritasi dinding kolon ya, bagian dalam, sehingga bisa meningkatkan peristaltik dan defekasi. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi bahwa kerja obat itu dapat berlangsung beberapa jam, bisa juga beberapa hari, bisa juga beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, lama kerja itu juga tergantung dari waktu paruh obat tersebut. Jadi, waktu paruh itu merupakan pedoman yang penting untuk menentukan interval dosis dari suatu obat. Obat-obatan dengan waktu paruh pendek, ya, seperti penisilin, itu kan memiliki waktu paruh sekitar 2 jam sepertinya, kalau nggak salah 2 jam. Nah, diberikan beberapa kali sehari, sedangkan untuk obat-obat dengan waktu paruh yang panjang seperti digoxin, ya, 36 jam kalau nggak salah, itu T setengahnya atau waktu paruhnya diberikan sekali sehari. Jadi prinsipnya adalah ketika obat itu memiliki waktu paruh pendek, itu harus diberikan beberapa kali. Kalau misalnya obat itu memiliki waktu paruh panjang, maka hanya bisa diberikan sekali sehari. Kemudian kalau kita sudah tahu waktu paruh dari masing-masing obat, ya. Nah, apa yang terjadi jika sebuah obat dengan waktu panjang itu diberikan 2 kali atau lebih dalam sehari, yang seharusnya diberikan sekali, tapi dengan obat dengan waktu paruh panjang ini diberikan 2 kali atau malah lebih. Nah, yang terjadi adalah adanya penimbunan obat di dalam tubuh dan akan bisa menimbulkan toksisitas obat. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah pasien-pasien memiliki gangguan hati atau ginjal ini memiliki sifat atau obat-obatnya itu memiliki waktu paruh yang akan meningkat. Jadi orang-orang yang memiliki fungsi gangguan hati atau gangguan fungsi ginjal ini memiliki waktu paruh obat yang meningkat. Sehingga dalam hal ini dosis obat yang tinggi atau seringnya pemberian obat itu dapat meningkatkan toksisitas obat. Selanjutnya kita akan belajar tentang efek terapeutik, efek samping, kemudian reaksi yang merugikan, dan efek toksik. Pada efek terapeutik, ini disebut juga efek yang diinginkan. Ya, secara pengertian adalah efek yang utama yang dimaksudkan kenapa alasan obat ini diresepkan. Bisa juga didefinisikan sebagai konsekuensi dari suatu penanganan medis, di mana hasilnya itu dapat dikatakan bermanfaat atau malah tidak diharapkan. Nah, hasil yang muncul di mana hasil tersebut adalah yang tidak diharapkan itu disebut dengan efek samping. Beberapa efek terapeutik suatu obat itu ada 6 macam. Yang pertama adalah paliatif. Paliatif ini merupakan efek terapeutik dalam mengurangi gejala penyakit, tetapi tidak berpengaruh terhadap penyakit itu sendiri. Jadi hanya untuk menghilangkan gejala penyakitnya saja. Ini disebut dengan efek terapeutik secara paliatif. Contohnya adalah morfin, sulfat, atau aspirin, di mana keduanya ini memiliki efek terapeutik paliatif untuk rasa nyeri. Kemudian efek terapeutik yang kedua adalah kuratif. Artinya adalah menyembuhkan kondisi atau suatu penyakit. Jadi dia menyembuhkan kondisi suatu penyakit. Contohnya adalah misalnya penisilin. Nah, penisilin ini digunakan untuk menyembuhkan atau membantu menyembuhkan infeksi.
Nah, ini disebut dengan kuratif. Kemudian efek terapeutik yang ketiga adalah suportif. Suportif ini artinya adalah mendukung fungsi tubuh sampai penata laksanaan lain atau respon tubuh ditangani. Jadi contohnya norepinefrin untuk tekanan darah rendah dan aspirin untuk suhu tubuh tinggi. Nah, kemudian efek terapeutik yang keempat adalah substitutif. Substitutif ini fungsinya adalah menggantikan cairan atau substansi yang ada di dalam tubuh. Nah, seperti insulin ya untuk diabetes mellitus, kemudian bisa tiroksin ini untuk hipotiroid. Nah, itu sifat dari substitutif. Kemudian efek terapeutik yang kelima adalah kemoterapeutik. Nah, ini artinya adalah merusak sel-sel maligna. Ya, contohnya adalah busulfan untuk leukemia. Kemudian efek terapeutik yang terakhir adalah restoratif, artinya mengembalikan kesehatan tubuh. Nah, ini banyak di pasaran, contohnya adalah vitamin, suplemen mineral. Nah, ini memiliki efek terapeutik sebagai restoratif. Berbeda dengan efek samping, ada yang disebut dengan reaksi merugikan. Nah, reaksi merugikan ini selalu tidak diinginkan. Jadi yang dinamakan reaksi merugikan itu jelas merugikan ya. Jadi merupakan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, bisa diartikan juga batas efek yang tidak diinginkan dari suatu obat, yang mana obat tersebut bisa mengakibatkan efek samping yang ringan sampai yang berat. Kemudian efek toksik ya, atau toksisitas suatu obat. Nah, toksisitas suatu obat ini dapat diidentifikasi melalui pemantauan batas terapeutik obat tersebut di dalam plasma. Kalau misalnya kadar obat ini melebihi batas terapeutik, maka efek toksik itu akan kemungkinan besar akan terjadi akibat dosis yang berlebih, atau efek toksik ini bisa terjadi ketika adanya penumpukan obat. Dari penjelasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam segi farmakodinamik itu ternyata obat itu diperlakukan oleh tubuh sedemikian rupa ya. Ada yang merangsang atau menekan, ada yang kerjanya menggantikan ya, ada yang mengiritasi atau membunuh organisme dan sebagainya. Nah, selain itu juga tubuh memperlakukan obat itu dengan cara melalui adanya efek terapeutik, kemudian ada juga reaksi tubuh itu berupa efek samping, ada juga reaksi tubuh yang berupa reaksi merugikan, dan ada juga reaksi tubuh yang bersifat toksik. Nah, ini merupakan perlakuan tubuh terhadap obat. Nah, secara detail lagi, farmakodinamik itu mempelajari 3 aspek ya. Dari beberapa efek yang tadi kita pelajari itu kita melibatkan atau tubuh itu melibatkan beberapa subjek. Yang pertama adalah mekanisme kerja obat, kemudian yang kedua adalah melibatkan reseptor, dan yang ketiga adalah tubuh melibatkan interaksi obat dan reseptor untuk bisa mewujudkan beberapa kerja obat dan beberapa efek dari suatu obat tersebut. Mekanisme kerja obat itu dibedakan menjadi 2, ada yang tidak diperantarai reseptor dan ada juga yang diperantarai oleh reseptor. Jika diperantarai oleh reseptor ini hubungannya dengan proses pendudukan reseptor oleh obat. Kalau tentang mekanisme kerja obat secara tidak diperantarai oleh reseptor itu ada 4 macam, ada yang secara fisik, kimia, metabolisme, dan kompetisi. Yang secara fisik ini contohnya adalah contoh dari mekanisme kerja obat secara fisik ini contohnya ada di obat-obat laksansia atau anestesi inhalasi. Nah, ini secara namanya adalah secara fisik ya, maka mekanisme kerjanya ini berdasarkan pada karakteristik fisik dari obat tersebut, apakah dia larut dalam lemak ataukah larut dalam air ya. Nah, ini yang mempengaruhi daripada mekanisme kerja obat secara fisik. Kemudian secara kimiawi ini contohnya adalah antasida
ya. Antasida ini mekanisme kerjanya itu bersifat secara kimiawi. Karena apa? Karena dia sifatnya adalah mengikat ion yang ada di dalam lambung, ya. Dia untuk menetralkan asam lambung yang berlebih, maka adanya pengikatan. Kemudian ada juga chelator agent. Nah, agen-agen pengkelat ini mekanisme kerjanya adalah secara kimiawi, dia mengikat ion logam berat sehingga tidak ada toksisitas lagi, dan dia juga lebih mudah diekskresikan oleh ginjal. Kemudian melalui metabolisme, ini contohnya adalah amoksisilin. Nah, amoksisilin ini bisa memberikan efek itu dengan cara mekanisme kerja metabolisme. Jadi amoksisilin ini bekerja dengan cara mengganggu pembentukan dinding sel kuman, yang mana dia juga akan mengganggu fungsinya. Kemudian deterjen ini juga sebagai antiseptik atau desinfektan, yang mana dia bisa merusak dari membran lipoprotein suatu kuman. Kemudian mekanisme kerja secara kompetisi ini untuk reseptor-reseptor atau menggunakan enzim-enzim yang secara spesifik. Berkaitan dengan reseptor, protein ini merupakan reseptor obat yang penting. Protein di dalam tubuh itu memiliki kemampuan untuk berikatan dengan obat, di mana ketika dia sudah berikatan dengan obat itu akan mengalami perubahan kimia dan fisiologis sehingga bisa menimbulkan respon daripada obat. Nah, reseptor ini sangat berperan penting dalam memberikan respon obat atau efek terapeutik, ya, atau efek-efek lain yang akan ditimbulkan oleh suatu obat tersebut. Tanpa ada reseptor, obat itu tidak akan memberikan efek farmakologis. Nah, suatu obat atau suatu zat yang sudah terikat dengan reseptor itu bisa mengenali reseptornya. Jadi sebelum dia berikat dengan reseptor, dia bisa mengenali dengan sendirinya reseptor mana yang tepat untuk dia. Karena hanya obat dengan bentuk molekul tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor. Ya, jadi seperti key and lock, ya. Jadi antara obat dengan reseptor itu memiliki chemistry tersendiri. Jadi tidak bisa tertukar. Nah, itu adalah kemampuan daripada obat ketika dia sudah akan mencapai reseptor. Berbicara tentang reseptor, maka kita juga berbicara tentang obat. Maka untuk bisa menimbulkan efek, adanya interaksi obat dan reseptor. Mekanisme kerja obat yang diperantarai oleh reseptor itu berdasarkan teori kependudukan reseptor, ya, tadi yang saya singgung di slide sebelumnya, di slide klasifikasi mekanisme kerja obat, yang artinya adalah obat baru itu dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi adanya ikatan antara obat dan reseptor, ya. Dari slide ini teman-teman secara reaksi itu dilambangkan dengan D ditambah R menjadi DR, kemudian bisa menimbulkan efek. Artinya di sini adalah adanya drug atau obat yang berikatan dengan reseptor itu akan membentuk kompleks, ya, dimana kompleks ini yang akan memberikan efek. Tanpa adanya interaksi antara obat dan reseptor, efek obat itu tidak akan terjadi. Nah, yang dimaksud dengan teori pendudukan reseptor atau reseptor occupancy ini merupakan obat baru yang dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Nah, artinya seperti itu. Ibaratnya ikatan atau kompleks yang terbentuk antara obat dan reseptor itu digambarkan seperti gembok dan anak kunci. Jadi artinya adalah hanya obat yang sesuai dengan reseptor tersebut yang dapat berikatan dengan reseptornya. Makanya suatu obat itu memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi reseptor mana yang tepat untuk dia. Itu yang disebut dengan reseptor occupancy atau teori kependudukan reseptor. Nah, menurut teori tersebut, ya, dikatakan bahwa intensitas efek obat itu akan berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki atau diikatnya. Jadi kalau misalnya semakin banyak obat yang berikatan dengan reseptor, maka efek farmakologi yang diberikan itu juga akan berbanding lurus.
Jadi intensitas efek farmakologis itu dikatakan bisa mencapai maksimal jika seluruh reseptor itu sudah diduduki oleh obat. Jika kita kurvakan ya antara hubungan dengan antara dosis obat dengan intensitas efek yang diberikan, akan tampak seperti gambar yang ada di slide ini ya. Nah, di sini terlihat adanya hubungan antara kadar obat ya dengan besarnya efek yang terlihat pada kedua kurva dosis intensitas efek ini. Nah, di dalam kurva tersebut ada yang dinamakan dengan KD. KD ini adalah konstanta distribusi, di mana KD ini menunjukkan seper afinitas. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat seberapa kuat obat itu berikatan dengan reseptor, itu dilihat dari angka 1 per KD. Artinya 1 per KD ini menunjukkan afinitas obat terhadap reseptor atau kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptornya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan kurvanya semakin naik ya, semakin lama akan semakin naik. Nah ini berarti semakin bertambahnya konsentrasi maka kemampuan afinitas obat terhadap reseptor itu akan diharapkan bisa semakin meningkat untuk bisa berikatan dengan reseptor, sehingga efek yang ditimbulkan pun juga akan semakin bertambah. Nah, diharapkan pola dari kurva dosis dengan intensitas efek itu menjadi linear seperti ini. Kalau misalnya dilogkan, itu akan menjadi kurva terbalik seperti ini, sigmoid gini ya. Nah, ini sebenarnya sama saja artinya, cuman yang sebelah kanan ini adalah grafik atau kurva di mana konsentrasi ini dilogaritmakan. Nah, seperti itu. Nah, menyinggung dari seper KD tadi, seper KD itu menunjukkan kemampuan suatu obat itu berikatan dengan reseptor. Jadi, kalau misalnya KD-nya ini semakin besar, maka semakin kecil afinitas obat terhadap reseptornya. Jadi, semakin kecil kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptornya. Karena tadi saya bilang bahwa seper KD itu yang menunjukkan afinitas. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang KD, maka hubungannya berbanding terbalik. Semakin besar KD, maka semakin kecil afinitas obat dengan reseptornya. Kemudian Emax ini menunjukkan aktivitas atau efektivitas obat. Ya, yaitu kemampuan obat dengan reseptor untuk bisa menimbulkan efek farmakologi. Nah, ini yang disebut dengan Emax. Kemudian jika kita berbicara tentang hubungan antara dosis obat dengan persen responsif seseorang atau persen responsif suatu individu ya, individu pasien dalam hal ini itu ditunjukkan dari grafik yang ada di sebelah kurva yang ada di sebelah kiri ya. Nah, ini merupakan hubungan antara persen populasi, respon populasi ya, berapa persen yang memiliki respon ya terhadap dosis ya. Nah, di sini ada kurva semakin lama semakin naik, kemudian obat itu mencapai dosis puncak, kemudian dia akan turun. Nah, ini merupakan kurva di mana obat itu terdistribusi normal. Kalau misalnya kurva distribusi tersebut itu dibuat kumulatif, maka akan didapatkan kurva berbentuk sigmoid yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, kurva yang sigmoid ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah tentang indeks terapi. Nah, dalam suatu ilmu farmakodinamik, kita akan mengenal istilah therapeutic index atau indeks terapi. Nah, fungsi dari indeks terapi ini adalah untuk mengetahui tingkat keamanan suatu obat. Semakin besar indeks terapi, maka semakin aman penggunaan obat tersebut. Nah, indeks terapi itu ditentukan dengan merasiokan antara dosis toksik pada 50%
populasi dari suatu obat dibagi dengan dosis efektif yang ditimbulkan pada 50% populasi. Nah, ini harus dirasiokan. Kalau nilainya semakin besar, maka obat tersebut semakin aman. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan dosis toksik 50% populasi dan dosis efektif 50% populasi? Nah, kita lihat pada kurva yang ada di dalam slide ini. Nah, di dalam slide ini menghubungkan antara efek ya pada beberapa persen populasi ya. Kalau berefek pada semua orang berarti pada 100% populasi. Tapi kalau efeknya pada 50% populasi, maka itu yang disebut dengan efek dosis efek 50 ya. Nah, pada sumbu yang mendatar ya, ini menunjukkan dosis suatu obat. Di sini tertulis 0,01 sampai 100 dosisnya. Nah, dari hasil kurva ini diperoleh ada dua kurva yang berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, berwarna merah ini merupakan dosis efektif dari suatu obat ya. Sedangkan kurva yang berwarna hijau ini adalah dosis toksik dari suatu obat tersebut. Nah, kita baca satu-satu dari kurva yang berwarna merah. Dari kurva yang berwarna merah ini, jika kita runtut yang pertama, dosis obat ini dimulai dari angka 0,01 ya. Ternyata ketika dosis obat sebesar 0,01 itu baru menimbulkan efek pada 1% populasi mungkin ya, sekitar di sini, maka yang disebut dengan ED1 ya. Kemudian dosisnya dinaikkan lagi sampai misalnya di sini sampai 0,1 katakanlah. Nah, ternyata baru bisa menimbulkan efek pada sekitar 10% populasi. Kemudian dosisnya dinaikkan lagi hingga 0,4. Nah, dosis 0,4 ini baru menimbulkan efek pada 50% populasi. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, makanya dosis 0,4 ini disebut dengan dosis efektif 50 atau kalau di bahasa Inggris kan effective dose 50. Ya. Kemudian kalau dinaikkan lagi dosisnya, maka bisa akan memberikan efek pada 100% atau 99% populasi. Nah, di sini bisa menimbulkan dosis efektif pada 99% populasi itu di angka kisaran 8 di sini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang kurva hijau. Nah, ternyata teman-teman, kurva hijau ini baru muncul pada dosis 0,4 ya, dimana ketika di dosis 0,01 ini obat tidak menimbulkan efek apapun, efek toksik apapun di 1% populasi. Nah, ketika di angka 0,4 di mana efektif dosnya itu baru muncul di 50% populasi, itu dosis tersebut juga menimbulkan efek toksik, tapi hanya pada sekitar 1% populasi. Nah, makanya disebut di sini TD1 atau toxic dose 1. Artinya dosis toksik pada 1% populasi. Jika dinaikkan lagi, maka akan ketemu nilai dosis 40 di sini, di mana dosis 40 ini menimbulkan efek toksik pada 50% populasi. Ya. Nah, makanya di sini ada istilah TD50, berarti artinya adalah dosis toksik pada 50% populasi. Nah, begitu dan seterusnya ya. Ini adalah efek toksik. Nah, obat yang ideal itu adalah obat yang memberikan efek terapi pada semua pasien ya, 100% populasi artinya ya, dan tidak memberikan efek toksik pada 1% pun populasi. Nah, idealnya seperti itu ya. Tapi untuk obat semacam itu
sangat jarang ditemukan, tapi memang idealnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah obat ini ideal atau tidak, nah itu ditentukan dengan rumus TD1 atau toxic dose pada 1% populasi ini tadi dibagi dengan effective dose pada 99% populasi. Nah, ya, atau ED99. Nah, kalau misalnya TD1 dibagi ED99 ini ditemukan angka lebih dari sama dengan 1, maka obat itu ideal atau obat itu bisa dikatakan ideal. Kemudian reseptor itu bermacam-macam, ada yang bersifat antagonis dan agonis. Agonis itu bila obat yang menduduki reseptornya itu dapat menimbulkan efek farmakologi. Sedangkan antagonis itu apabila sifat obat yang pertama dikurangi atau ditiadakan oleh obat yang kedua. Jadi saling berlawanan. Kalau agonis itu dapat menimbulkan efek farmakologi, sedangkan antagonis itu ketika ada dua obat itu bisa saling berlawanan sifatnya. Penggolongan antagonis itu ada dua, ada antagonis fisiologik dan antagonis reseptor. Antagonis fisiologik itu reaksi yang terjadi pada sistem fisiologi yang sama, tapi memiliki sistem reseptor yang berlainan. Organnya sama, tapi reseptornya berlainan. Nah, ini yang disebut dengan antagonisme fisiologik. Contohnya misalnya, adanya suatu hormon glukokortikoid ya, kemudian saat yang bersamaan ada juga obat yang diminum, yaitu insulin. Nah, di mana di sini terjadi reaksi antagonisme fisiologik, di mana kadar hormon glukokortikoid ini akan dilawan oleh insulin tersebut. Kemudian antagonisme reseptor. Nah, ini antagonis yang terjadi pada sistem reseptor yang sama. Misalnya efek histamin pada reaksi alergi. Nah, ini dapat dicegah dengan pemberian antihistamin yang menduduki reseptor yang sama. Jadi jika ada efek histamin yang terjadi pada tubuh, nah dengan adanya pemberian antihistamin ini akan melawan dari reaksi efek histamin tersebut karena bekerja pada reseptor yang sama. Nah, ini disebut dengan antagonisme pada reseptor. Nah, antagonisme pada reseptor ini ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif, dan ada yang parsial. Kalau kita bicara tentang kompetitif, ini berarti ada dua obat yang bersaing untuk dapat berikatan dengan reseptor yang sama. Kalau misalnya kita bicara tentang non-kompetitif, berarti antagonis mengikat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis, sehingga afinitas obat tidak berubah, tapi efeknya yang akan berkurang. Jadi tidak ada persaingan di sini, cuman namun di sini terjadi pengikatan reseptor tapi yang antagonis, bukan pada tempat reseptor agonis, sehingga yang terjadi adalah efek maksimalnya berkurang. Sedangkan pada antagonis parsial itu mempunyai aktivitas atau efektivitas yang rendah, sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Nah, obat ini itu akan mengurangi efek maksimal yang ditimbulkan oleh obat-obat dengan sifat agonis. Demikian materi farmakodinamik yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa penjelasan yang belum detail, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya ucapkan semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari dari sini. Kurang lebihnya saya juga memohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.